Kemarin tuh saya menghitung satu pohon itu ada 12 biji. Itu saya lihat kok banyak sekali gitu. Dan mau besar itu Pak? Mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman timun dengan hasil yang sangat istimewa. Padahal ditanam oleh petani yang baru sangat pemula, kemudian ditanam di cuaca yang sangat ekstrim, tetapi hasilnya sangat-sangat istimewa. Ingin tahu kisah suksesnya seperti apa? Dilengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman timun. Teman-teman bisa melihat saat ini saya berada di hamparan tanaman timun yang cukup susah untuk saya berdiri di tengah-tengahnya. Karena apa? Bisa teman-teman lihat produktivitasnya itu sangat tinggi, dari bawah sampai atas ini full buah. Lebih parahnya lagi, teman-teman bisa melihat bagian belakang saya itu tanamannya sampai ambruk. Bukan karena angin dan bukan karena hujan, tetapi karena saking lebatnya dan beban yang harus ditanggung oleh ajer ini lumayan berat, sehingga tidak kuat sampai ada beberapa tanaman yang roboh. Kemudian yang lebih menarik lagi, ini ditanam oleh seorang yang sudah belasan tahun itu tidak bertani, tapi untuk pertama kalinya untuk menanam tanaman timun, alhamdulillah menghasilkan tanaman yang seperti ini. Padahal untuk saat ini cuacanya sangat ekstrim, tingkat panas lumayan tinggi, dan dari awal tanam sampai saat ini tanaman ini belum pernah terguyur air hujan. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Madi dari Desa Ngentak, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan. Pak Madi ya Pak ya, Ya, yang ya. beralamat di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Ya, Kabupaten. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Pak Madi, Ya, karena melihat tanaman timunnya ini sangat menonjol kalau dibanding untuk musim kemarau seperti saat ini yang biasanya identik dengan keriting daun, kemudian pertumbuhan yang terhambat, atau bahkan mungkin banyak yang mungkin tanaman timun kerdil atau gagal panen atau buahnya itu gembos biasanya atau kuning. Lahan milik Pak Madi ini sangat istimewa. Kalau dilihat dari jalan sepertinya belum ada yang seperti ini. Milik Pak Madi setelah kita tengok juga alhamdulillah buahnya juga sangat banyak. Untuk Pak Madi sendiri Pak, untuk berbudidaya tanaman timun ini memang sudah sering atau gimana Pak? ya dibilang sering ya dulu, itu udah berapa tahun yang lalu. Cuman ini mulai lagi baru satu kali ini. Baru pertama ini Ya, baru berarti? pertama kali. Udah lebih dari 10 tahun. Tidak bertani itu lebih dari 10 tahun? Lebih. Lebih dari 10 tahun, dan ini adalah baru pertama kali. Berarti ini lahan pertama ya Pak? Lahan pertama dari padi. Gas padi, kemudian ditanami tanaman timun, ditumpang sarikan dengan cabai. Ya. Untuk tanaman timun sendiri Pak, ini varietas apa Pak? Saya lihat itu dari YouTube, dari Mas Yaki, itu timun bagus. Pak Madi ini untuk menanam ini juga melihat di YouTube? Iya, memang saya lihat-lihat mencari inspirasi. Ternyata kok lihat ada benih baru yang buahnya itu saya lihat itu hijau. Tadi kan lebih disukai oleh para pembeli gitu. Itu untuk di YouTube itu Pak, untuk hanya melihat benihnya atau pola budidayanya juga bisa belajar dari situ Pak? Saya justru malah lihat, memang ingin tahu dari YouTube itu bagaimana caranya dan cara pemupukannya, cara penyepraiannya, itu memang saya belajar dari YouTube terang. Jadi YouTube ada manfaatnya. Nah, alhamdulillah menurut saya bagus sekali. Jadi Pak Madi ini mungkin salah satu penikmat Mitra Bertani ya Pak, sering nonton Mitra Bertani. Lalu Dan alhamdulillah ikut-ikutan, dan alhamdulillah setelah membuktikan kok hasilnya juga lumayan bagus. Bahkan mungkin ini sangat bagus. Kalau saya melihat itu banyak orang yang mungkin kalau lewat di lahan ini biasanya langsung mampir bertanya-tanya, apakah benar demikian Pak? iya, kemarin tuh ya saya nggak tahu dari mana. Orang dari pakai mobil tanya, Pak Mas ini benihnya apa? Saya tak mau tahu, terus tahu obatnya. Lah ya saya kasih tahu aja, kita ya juga tahunya dari YouTube ya, kita ada benihnya dari benih bagus, dan obatnya yaitu lihat sendiri, gitu aja. Jadi memang menjadi pusat perhatian itu ya. Iya. Kalau untuk saat ini alhamdulillah, ini kalau boleh tahu ini sudah petikan keberapa Pak? Ini baru 2 kali, mungkin besok Petikan 3 ketiga. kali. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini dari total berapa tanaman ini Pak? Kalau lubangnya itu sekitar 2.400, cuman ini kan saya kasih double tiap Lubang lubang diisi 2. Nah, Kemudian udah petik berapa kali ini Pak? ini 2 kali. 2
2 kali, ketiga besok. Ketiga besok. Kalau boleh tahu di petikan pertama, kedua kemarin dapat berapa, Pak? Yang pertama itu dapat 300 kilo lebih sedikit. Yang kedua karena saya selang waktu cuma 1 hari, nah itu dapat 400 kilo lebih sedikit. Jadi sudah 300 dan Iya, 400. iya, Ini iya. sudah 7 kintal ya, Pak ya, Kintal, iya. untuk semua lahan ini. Iya. Baru petik 2 kali. 3 kali. Ya. Kemudian awalnya hanya melihat dari YouTube. Kemudian kalau melihat dari hasilnya, Pak, dari timun bagus sendiri, menurut jenengan gimana? Ya menurut saya pribadi saya ya puas ya, yang pertama karena di masa musim kemarau tanaman ini bisa tumbuh dengan subur dan nggak ada yang viral sekarang kan pasti ada kuningnya, ada keritingnya, tapi ini alhamdulillah saya lihat ya mungkin ada 1-2 mungkin ya wajar, tapi kebanyakan Normal. menurut saya normal. Dari segi tanaman, kemudian kalau dari segi kelebatan buah atau dari segi warna buahnya gimana ini? Untuk warna buahnya ini bisa lihat timunnya hijau-hijau semua. Lebatnya juga alhamdulillah ini kemarin tuh saya menghitung satu pohon itu ada 12 biji. Itu saya lihat kok banyak sekali gitu. Dan mau besar itu, Pak? Mau besar ya, lurus-lurus gitu. Lurus-lurus, warnanya sangat hijau. Sangat hijau. Kemudian per tanaman atau per lubang tanam bisa sampai 12 buah. Iya. Dan mau besar. Mau besar. Kemudian lurus ya, Pak ya, tidak mudah bengkok. Iya. Tidak mudah bengkok. Kemudian kalau di pasaran, Pak, apakah disukai oleh pembeli atau gimana kalau seperti itu? Ya, kalau di pasaran tentunya ya lebih suka karena warna hijau itu kan lebih menarik. Dan ini aja kita ada pembeli ya memang dari kampung kita ada yang menjadi bagol ya itu sudah sedih ya sudah kasih. Tapi ada yang lain juga mau minta gitu, cuman ya Jadi untuk pembeli malah sampai berebut ini, Pak, sampai Iya, berebut. Ini ada beberapa pembeli yang ingin membeli karena dari kualitasnya, kemudian harganya juga. harganya mungkin termasuk faktor harga itu, faktor harga lagi. Saat ini di angka berapa, Pak? Alhamdulillah kemarin petikan pertama itu juga dihargai 4,5, yang kedua juga 4,5. 4,5. Jadi alhamdulillah untuk harga alhamdulillah cukup bagus. Iya. Kemudian untuk buahnya yang tadi disampaikan, untuk menurut beliau ini cukup bagus, warnanya itu hijau tua, ukurannya itu juga hampir seragam ya, Pak, hampir seragam, bentuknya juga lurus. Kemudian misalkan telat pemanenan pun juga tidak Iya. terlalu terlihat karena memang warnanya memang hijau, tidak Iya. ada putih-putihnya gitu, Pak. Iya. Yang kemarin mah gini, bakul yang bawah itu, Mas ambil timun peyang kamu nyantai aja, kamu bisanya pagi ya saya ambil, tapi kesampean metiknya sore nggak masalah, tak bawa paginya, tapi nyantai gitu ya, karena mungkin lihat timunnya hijau-hijau gitu. Hijau. Dan benar ya tadi yang disampaikan, warnanya ini memang hijau. Kemudian pernah mencoba membuka tidak, Pak? Ini kulitnya tebal atau rasanya gimana, Pak? Kemarin memang saya sewaktu nanam ini saya kan timun ya suka tapi nggak begitu. Gitu, ya. Kemarin tak ambil satu, tak saya kupas di rumah. Ternyata tak ambil yang paling besar, ternyata saya kupas yang sebesar gitu kok masih muda sekali dan dagingnya itu tebal dan nggak ada pahitnya sama sekali. Tidak pahit. Asin? Ya nggak asin. Nggak asin. Biasanya asin kan sudah tua, Ya. ini kan Padahal itu sudah besar, tapi diambil, ya, paling sudah besar, padahal prediksinya itu sudah tua, tapi rasanya tetap seger lah. segar, tidak asin gitu ya. Jadi memang untuk telat pemetikan pun juga lebih aman, kemudian daging buahnya juga tebal gitu ya. Iya. Tadi kemarin Pak Mati sudah mencoba untuk membukanya, alhamdulillah dagingnya tebal. Dan Tebal, kalau ya. tebal itu biasanya tahan terhadap penyimpanan Iya. dan bobotnya juga biasanya berbobot. Ya alhamdulillah. Kalau per buahnya ini kisaran berapa on, Pak? Ya menurut saya kalau yang seperti ini mungkin ya hampir 5 on lah. Ya, paling ini 1,2 kilo, ada yang 3. 3 itu lebih nah. Kalau 2 itu ada yang kurang, tapi kalau 3 itu biasanya sudah lebih dari 1 kilo. Ya, gitu. kilo ya. Kemudian kalau melihat dari produktivitasnya memang sangat tinggi. Ada beberapa yang sampai ambruk, benar, Pak? Wah ini tadi malam Mas, kemarin sore itu saya baru lihat baru sedikit ini udah berapa bedengan, 3 bedengan itu ambruk semua. Mungkin ya nggak ada hujan tapi mungkin terlalu lebat. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, Iya. ambruk. Ambruk iya. Kalau melihat dari buahnya memang sangat banyak di Iya. dan ini memang padahal ini juga hasilnya masih baru. Baru 1 kali ini kok. Dan bayangkan tadi kalau ada 12 misalkan kali 4 on, 12 kali 4 itu berarti sudah Iya. 4 kilo lebih, Pak. Ini memang sudah cukup berat. Iya. Itu mungkin sekilas tentang timun bagus, tentang kualitasnya tadi sudah dibicarakan oleh Pak Mati, mulai dari tanamannya, kemudian dari produktivitasnya, kemudian dari hasil buahnya, kemudian dari daya tumbuhnya, Pak. Kemarin ini ditanam benih langsung atau disemarai terlebih dahulu? Ini kita tanam benih langsung Mas. Jadi kita tanam benih langsung. Tapi untuk tingkat pertumbuhan Alhamdulillah menurut saya tanam benih itu nggak ada yang nyulam nggak ada. nggak ada Cuman kemarin yang sebelah ujung. ujung sana itu kurang, jadi
Jadi agak terakhir gitu. Tapi kalau untuk di lahan ini ditanam benih langsung tanpa melakukan penyulaman. Enggak. Dan alhamdulillah di setiap lubang itu pasti tumbuh. Tumbuh. Karena di setiap lubang 2 ya Pak ya. Jadi kalau misalkan hanya tumbuh 1 pun juga tidak terlihat. Tapi secara keseluruhan sepertinya banyak yang ngisi 2. Iya. Dari segi pertumbuhan lumayan bagus juga. Itu mungkin sekilas tentang timun bagusnya. Mungkin sudah cukup lama ya tidak membahas tentang timun dalam ukuran besar seperti ini. Dan mungkin di beberapa daerah ada yang sesuai dengan permintaan pasarnya, tapi ada juga yang tidak. Karena memang di setiap daerah itu kadang permintaan pasarnya beda-beda gitu ya Pak ya. Kalau di daerah sini memang yang diminati itu adalah timun dengan diameter yang cukup besar seperti ini dan warnanya itu hijau tua. Itu yang paling dicari untuk daerah ini. Kemudian Pak Madi, untuk lahan pertama ini Pak, untuk pupuk dasar yang digunakan apa saja ini Pak? Kita memang saya kasih pupuk kandang dari kotoran sapi, terus saya kasih pupuk Vertifos dan NPK. NPK itu untuk pupuk dasar ya Pak? Dasar ya. Kalau boleh tahu tadi sama dolomit. Tadi untuk luasan sekitar 2.400 lubang tanam ya Pak? Iya. Itu habis berapa itu? Untuk pupuk kandang itu saya kasih 3 L sampai gitu. Terus untuk Vertifosnya 1 sak, untuk NPK 1 sak. Dolomitnya saya kasih 20 karung. 20 karung. Ya. Jadi itu untuk lahan pertama gitu. Iya, setelah itu ditutup menggunakan tanah, baru dipasang mulsa. Iya betul. Nah, setelah pasang mulsa itu ada proses pendiaman atau tidak Pak? Atau langsung ditanam? Untuk pendiaman sekitar 10 hari Mas. 10 hari. Sekitar 10 hari. Kemudian langsung ditanami. Untuk tanaman timun dan cabai apakah bareng atau ada jeda waktu? Selisih 1 minggu karena kita tanam timun itu 3 hari tumbuh, terus sekitar 4 hari benihnya datang. Ya udah saya tanam sekalian gitu. Tapi kan sudah ada jeda sekitar 10 hari, sekitar setengah bulan lah sampai tanam cabai gitu. Kemudian langsung dilakukan penanaman. Yang menarik Pak, ini untuk pupuk kocor. Pemberiannya berapa kali atau di usia berapa saja, menggunakan apa saja ini? Ya untuk pupuk kocor kita juga mengikuti dan melihat dari YouTube itu 10 hari HST itu saya pakai Power Soil dan Ultradap DAP itu. Itu dosisnya berapa Pak? Itu kalau Ultradapnya saya kasih 1 Trigen itu kan 20 liter, itu saya kasih 4 sendok. Terus untuk Power Soilnya saya kasih 2 sendok. 2 sendok. Itu dilakukan berapa kali Pak? 2 kali. Umur 10 dan selang 5 hari lagi saya hasilnya menurut alhamdulillah menurut saya begitu dikocor pakai 2 bahan tersebut, hasilnya tumbuhannya itu lebih cepat gitu. Nah, terus saya lihat kok pokoknya yang di pohonnya itu besar-besar gitu, medung-medung lah batang ininya besar-besar itu ya Pak. Pertumbuhannya lebih cepat karena mungkin akar di bagian bawah juga kuat gitu ya. Jadi penyerapan nutrisinya juga bisa maksimal. Kemudian untuk kocor hanya dilakukan 2 kali atau sampai panen menginjak sudah kan, karena kemarin kan vegetatif terus generatif itu saya kasih pakai NPK. Jadi saya kasih tambah NPK. Baru 1 kali untuk NPK-nya. 1 kali dan ini 4 kali. Jadi 4 kali yang pakai NPK. Jadi 2 kali yang pakai NPK. Jadi kocor ketiga dan keempat itu sudah menggunakan NPK. Iya, NPK 16 ya. 16 ya. NPK 16. Untuk dosis yang digunakan untuk NPK-nya berapa ini Pak? Yang kemarin itu 2 peta ini saya kasih cuma 5 kilo. 5 kilo Habis ini tak belikan karena ya saya berpikir ya ini untuk kocor terakhir ya saya kasih 8 kilo. 8 kilo ya. Untuk semua tanaman. Semua tanaman. Jadi hanya dilakukan kocor 4 kali. 4 kali. Padahal di musim kemarau. Iya. Biasanya kalau untuk petani lain mungkin untuk faktor tanah itu juga menjadi masalah. Kalau di lahan ini, sini untuk pengairan lumayan gampang Mbak. Alhamdulillah Mas, untuk pengairan kita tinggal semaunya saja. Kalau ingin besar ya cuman tinggal gampang muter aja dari sungainya. Berarti kalau untuk kemarin itu digenangi ya Mbak ya? Iya, digenangi. Genangi tapi sampai mulsa atau sampai bawah? Di bawah mulsa Mas. Hanya untuk ngontrol biar tetap lembab gitu ya Pak. Biasanya dilakukan berapa hari sekali itu Pak? Yang saya praktekkan ini sebelum mulai panen itu 1 minggu minimal 1 kali Mas. 1 minggu 1 kali. Iya, tapi cuman dari pagi sampai pagi itu saya buang. Oh, nanti kalau ada pertanyaan Pak, misalkan pantas itu bagus karena di daerah yang banyak airnya. Nah, untuk di daerah sini ada juga yang menanam terus berhasil atau tidak atau gimana Pak? Ya, tidak berhasil ya ada, cuman nggak maksimal. Untuk cuaca seperti ini kan ekstrim sekali ini. Saya nanam ini belum pernah kena hujan. 1 kali pun belum pernah. Jadi ya ada
di tempat kita itu ya nanam tapi kurang maksimal gitu. Jadi meskipun di daerah yang sama, tetap saja ada yang tidak maksimal ya Pak. Jadi memang ada beberapa faktor yang nantinya itu juga berpengaruh. Kemudian kalau untuk semprot sendiri Pak, ini pakai apa saja? Kita pupuk daunnya kita memang pakai Gandasil dan buahnya juga pakai Gandasil. Cuman pas mulai bunga itu kita pakai MKP Mas. Jadi untuk spray berapa hari sekali nih Pak? Sampai berbuah ini saya spray 4 kali Mas. 4 kali. Mungkin dari sekitar ya 10 hari sekali. Iya Mas. Tidak. Kalau usia saat ini mungkin sekitar 40-an hari tuh Pak. 40 hari ya. 40-an hari, jadi semprotnya mungkin hanya sekitar 10-an hari sekali. Iya. Jadi kok semprot pun juga cukup minim ya Pak. Minim. Nah, kita lihat ada penyakit yang enggak. Kalau kayak penyakit cuman ulat. Nah, kalau kemarin ya, sempat ada ulat. Ada, terus kayak kasih itu obat ulat itu. Obat ulat dan alhamdulillah sudah terkendalikan. Jadi untuk perawatan bisa dikategorikan cukup sederhana ya Pak. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya Pak ya. Ini memang apa adanya. Kayak gelar itu di pinggir jalan itu obat ya. Kemudian ini Pak, untuk sistem tanam satu lubang 2 tanaman, ini dilakukan pemangkasan atau pengurangan tunas air atau daun atau tidak ini? Ini gini Mas, kita untuk pemangkasan pohon kita enggak. Cuman ini saya pangkas daunnya karena gimana ya? Karena sifatnya kan tumpang sari ya. Istilahnya nutupi pohon cabenya gitu. Jadi saya kasihan dengan pohon cabenya, terus kayak kurangi daunnya cuman gitu. Jadi mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan budidaya yang dilakukan oleh Pak Mati itu ya Pak ya. Jadi dari awal sudah dibuka apa yang beliau lakukan dan beliau baru pertama untuk setelah sekian lama tidak menanam tanaman timun. Beliau belasan tahun ya Pak ya, belasan tahun, lebih dari 14 tahun. Lebih dari 14 tahun off dari menanam tanaman. Jadi untuk saat ini baru pertama ini dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Yang pertama ini adalah lahan bekas tanaman padi. Kemudian untuk pupuk dasar yang beliau gunakan itu ada pupuk kandang sapi, kotoran sapi, kemudian ada Ponska, kemudian ada Vertipos, kemudian ada Dolomit. Kemudian untuk varietas yang beliau gunakan ini adalah timun bagus ya Pak? Iya, bagus. Kalau jarak tanam Pak, tadi saya kelupaan ini berapa? Itu 40-an. Ini kan jarak lubangan dari sana ya? Sana dari 40-an gitu. Sekitar 40-an ya sahabat petani semua. Tapi ini ditanam pada bagian bawah, pada bagian atasnya itu adalah tanaman cabai. Satu lubang diisi 2 tanaman untuk tanaman timunnya. Kemudian untuk selang waktu antara timun dan tanaman cabai itu adalah sekitar 1 minggu sampai 10 hari ya Pak. Kemudian untuk perawatan yang dilakukan adalah pertama untuk pengocoran pertama itu menggunakan di umur 10 hari menggunakan power soil ditambah dengan ultradap dengan dosis setiap 20 liter itu ultradapnya 4 sendok, kemudian power soilnya 2 sendok. Itu dilakukan kembali di umur 15 hari atau 5 hari setelahnya. Kemudian setelah itu diganti menggunakan NPK 16 banyak 2 kali ya Pak sampai saat ini. Kemudian untuk spray beliau hanya menggunakan pupuk daun Gandasil untuk pertumbuhan, Gandasil untuk daun, kemudian untuk pembuahan, Gandasil untuk buah, kemudian diselingi dengan penggunaan MKP. Kemudian untuk sistem pengurangan tunas air di sini tidak dilakukan, tapi dikurangi untuk daun-daun tuanya atau supaya pada bagian bawah itu bisa lebih terbuka karena kasihan tanaman cabenya. Betul. Kemudian untuk kualitas buah yang dihasilkan alhamdulillah sangat diminati. Yang pertama dari tingkat pertumbuhan, daya tumbuhnya bisa dikategorikan cukup bagus. Beliau sama sekali tidak melakukan penyulaman, padahal ini ditanam di cuaca yang sangat ekstrim, di musim panas, kemudian tanam benih langsung, itu identik dengan kegagalan. Tapi alhamdulillah di lahan ini cukup maksimal. Kemudian untuk tanamannya ini juga mau vigor, batangnya mau besar. Kemudian untuk produktivitasnya lumayan tinggi. Per lubang tanaman beliau menghitung itu ada sekitar 12 buah yang mau besar dengan diameter yang hampir seragam, kemudian warna hijau yang cukup tua. Kemudian bobot per buah itu adalah sekitar 400 sampai 500 gram gitu ya. Jadi itu tergantung dari ukurannya. Tapi kemudian untuk kulit buahnya juga lumayan tebal. Beliau mencoba membuka untuk buah yang sudah lumayan tua tapi tetap rasanya itu tidak asin, tidak pahit, itu tetap seger. Kemudian untuk warna sangat hijau dan itu sangat diminati oleh pembeli, khususnya untuk di daerah sini ya Pak ya, sampai berebut untuk membeli hasil dari tanaman timun bagus ini. Kemudian dari segi harga alhamdulillah saat ini harganya sekitar 4.500 ya Pak ya, 4.500. Jadi tergolong harga yang lumayan bagus. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Mati. Sama-sama. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.